Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Para santri husnul khotimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih pertemuan ketiga. Mudah-mudahan antum-antumna semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syurutu sihhatin nikah, syarat-syarat sah nikah. Di dalam kitab disebutkan wala yasihhu 'aqdun nikahi illa biwaliyyin wa syahidai 'adlin. Akad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan kedua orang saksi yang adil. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya kalau sebuah pernikahan itu ingin dianggap sah, maka harus bisa menghadirkan kedua syarat ini, yaitu yang pertama wali dan yang kedua adalah saksi. Dan saksinya berjumlah 2 orang, bukan hanya 1 orang saja. Di dalam sebuah riwayat disebutkan la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin. Nikah tidak sah atau tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi kalau tidak menghadirkan kedua syarat ini, maka nikahnya menjadi batil. Lalu siapa yang membutuhkan wali atau pihak mana yang harus menghadirkan wali? Apakah pihak laki-laki atau pihak perempuan ataupun kedua-duanya? Nah, yang harus ada wali adalah dari pihak perempuan. Jadi, kalau pihak laki-laki tidak dihadiri oleh kedua orang tuanya, maka pernikahannya tetap sah. Yang penting, wali dari pihak perempuannya harus ada. Karena nanti akan ada ijab qabul antara wali si perempuan dan calon mempelai prianya. Dan harus dipastikan bahwasannya si perempuan itu harus mendapatkan izin dari walinya. Karena khawatir kalau tidak mendapatkan izin dari walinya, maka pernikahannya bisa menjadi batal. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batilun. Salah sama marrat. Jadi perempuan mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya menjadi batal. Ini sampai diulang 3 kali. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hasan.
Begitu pula Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan Imam Al-Hakim mengatakan sahih ala syarti syaikhaini. Lalu wali dan kedua orang saksi itu membutuhkan kepada 6 syarat. Wa yaftaqirul waliyu wasyahidani ila 6 syara'id. Yang pertama adalah al-islamu. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi wali dan saksi harus beragama Islam. La yajuzu an yakuna waliyul muslimati kafiran. Tidak boleh wali pernikahan seorang perempuan muslimah beragama selain Islam, orang kafir. Kenapa? Karena perbedaan agama itu sendiri. Yang kedua, syaratnya adalah al-bulugh. Wali dan saksi harus orang yang baligh. Anak kecil belum bisa menjadi wali ataupun saksi. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Berarti orang gila tidak bisa menjadi wali ataupun saksi. Lalu yang keempat adalah al-hurriyah, merdeka. Hamba sahaya tidak bisa menjadi wali. Dan sekarang alhamdulillah kita hidup di zaman sudah tidak ada perbudakan lagi. Jadi semuanya merdeka. Yang kelima az-zukurah, laki-laki. Jadi yang menjadi wali ataupun saksi semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Makanya di daftar orang yang menjadi wali itu semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Yang keenam, al-adalah, sifat adil. Nah, adil di sini adalah orang yang taat dan patuh terhadap agama, bukan orang yang fasik. Kalau orang fasik berarti tidak bisa menjadi wali. Nah, di sini ada pengecualian. Illa annahu la yaftaqiru nikahul dhimmiyati ila islamil wali. Pernikahan perempuan kafir dhimmi tidak membutuhkan kepada Islamnya si wali. Apa yang dimaksud dengan kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah orang yang kafir namun hidup berbarengan dengan kaum muslimin. Rukun, patuh terhadap aturan kaum muslimin dan tidak memusuhi kaum muslimin itu sendiri. Wala nikahul amati ila adalati sayyidi. Begitu pula pernikahan perempuan atau pernikahan hamba perempuan tidak membutuhkan kepada keadilan tuannya. Nah, alhamdulillah sekali lagi kita sekarang hidup di alam kebebasan, semuanya merdeka, tidak ada perbudakan. Jadi dalam hal ini kita tidak memperpanjang lebar, jadi cukup hanya sebagai pengetahuan saja. Kemudian, siapa saja yang akan menjadi wali di dalam pernikahan? Nah, di sini disebutkan yang paling utama itu adalah
bapaknya, al-ab. Jadi yang paling pertama harus menjadi wali adalah bapaknya, meskipun yang lainnya ada. Tetap yang paling utama adalah bapaknya, yaitu bapak si perempuannya. Yang kedua adalah al-jaddu abul ab, kakek dari bapak. Jadi bapaknya bapak. Kemudian yang ketiga al-akh lil ab wal saudara laki-laki yang sebapa dan seibu. Yang keempat al-akh lil ab, saudara laki-laki sebapa. Yang kelima ibnul akh lil ab wal anak laki-lakinya, saudara laki-laki yang sebapa dan seibu. Yang keenam ibnul akh lil ab, anak laki-lakinya, saudara laki-laki sebapa. Yang ketujuh al-am, paman. Am di sini adalah paman dari bapak. Kalau paman dari ibu tidak menjadi wali, karena istilahnya juga adalah khal. Yang kedelapan ibnul am, anak laki-lakinya paman, jadi sepupu. Nah ini harus berurutan. Dalam kitab disebutkan ala hadzal tartib, sesuai urutan ini. Jadi semuanya harus berurutan. Ketika ada semuanya, dari bapak, kakek, saudara laki sebapa seibu, saudara laki sebapa, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapa, paman, anaknya paman, ada semuanya, maka harus berurutan. Berarti yang kalau bapak ada, berarti bapak yang menjadi walinya. Kalau bapak tidak ada, baru kakeknya. Kalau kakek nggak ada, baru saudaranya, terus sampai ke sepupu. Nah, bagaimana kalau ini semua tidak ada? Dalam kitab disebutkan fa'idha adimatil asobat, kalau asobahnya ini nggak ada, jadi kalau yang 8 ini nggak ada, fal maulal mu'tiq, maka yang menjadi walinya adalah maulal mu'tiq, yaitu orang yang telah memerdekakan si perempuan tersebut. Nah, tentunya sekarang sudah bukan zamannya lagi. Begitu pula dengan nomor 10, asobatu maulal mu'tiq, asobahnya maulal mu'tiq. Berarti kalau sekarang adalah dari nomor 1 sampai 8, lanjut ke nomor 11, itu ada, yaitu al-hakim. Hakim. Nah, kalau sekarang di kita adalah KUA. Jadi, orang dari KUA, petugas dari KUA, itu bisa menjadi wali hakim. Makanya, di kita suka mendapati ketika di dalam pernikahan itu, walinya menggunakan wali hakim. Walinya adalah petugas dari KUA. Jadi petugas KUA-nya selain dia mencatat di dalam buku pernikahan, dia juga sekaligus menjadi wali nikahnya. Dan itu diperbolehkan. Wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddatin. Tidak boleh mengkhitbah perempuan yang masih dalam masa iddah dengan cara terus terang. Orang yang masih dalam masa iddah maksudnya adalah masa menunggu. Di perempuan dalam masa menunggu setelah
diceraikan oleh suaminya ataupun suaminya meninggal dunia. Jadi ada masa-masanya. Insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang masa iddah. Nah, di sini sebutkan tidak boleh melamar secara terus terang. Contoh, saya mau menikahimu. Nah, ini jelas terus terang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wa yajuzu an yu'arrida laha wa yankihaha ba'da inqida'i 'iddatiha. Akan tetapi boleh dengan cara menggunakan sindiran. Jadi bahasanya tidak terus terang, pakai bahasa kiasan. Contoh mungkin dengan kata-kata, mungkin engkau membutuhkan pendamping hidup lagi, atau yang lainnya. Nah, dia boleh menikahinya kalau sudah selesai masa iddahnya. Nah, sekali lagi, masa iddahnya nantinya tergantung keadaan si perempuan tersebut. Wan nisa'u 'ala darbain. Perempuan itu ada dua macam. Ada sayyibat, janda, wa abkar, perawan. Fal-bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'ala nikah. Nah, di sini disebutkan bahwasannya yang perawan itu bapak dan kakeknya boleh memaksanya untuk menikah. Maka ada istilah wali mujbir. Wali yang boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah. والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. Sedangkan yang janda itu tidak boleh menikahkannya kecuali setelah dia balik dan mengizinkannya. Para santri semuanya, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan pribadi saya. Al-'afwu minkum. Syukran 'alal istimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.